Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang di sini kami akan menyajikan ya update terbaru ya, baru saja info terbaru dari Prof Nunuk Suryani perihal penerapan skema baru penuntasan guru honorer menjadi ASN P3K Guru ya. Ini tentunya informasi yang ditunggu-tunggu ya, terutama bagi pelamar prioritas 1 karena usut punya usut teman-teman ya. Kalau kita berdasarkan beberapa informasi dari media mengatakan bahwa untuk tahun 2023 untuk P1 ya kemungkinan besar tidak bisa dituntaskan 100% ya. Dari 62.000 P1 ya kemungkinan ada tersisa sekitar 12 ribuan. Ini pernah disinggung oleh BKN, Prof Nunuk dan juga Mas Nadim di Raker kemarin teman-teman ya. Seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Jadi info terbaru ya, Prof Nunuk perihal penerapan skema baru penuntasan guru honorer menjadi ASN P3K Guru tahun 2024. Kita langsung saja lanjut to the point ke informasinya. Ya, di sini teman-teman ya, kami mendapatkan informasi terbaru ya di salah satu media elektronik yaitu gpnn.com. Di sini dikatakan kira-kira kapan sistem baru ya untuk seleksi CPNS dan P3K diterapkan. Ini pernyataan dari Prof Nunuk. Jadi ada semacam informasi terbaru ya teman-teman dari Prof Nunuk terkait sistem baru untuk seleksi CPNS dan P3K. Kira-kira kapan diterapkan ya? Kalau menurut admin pribadi sih, kalau untuk penerapan sistem baru seleksi guru honorer menjadi ASN P3K maupun CPNS kemungkinan besar saya tebak 2024 sih teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, kita langsung to the point saja. Ini penting sih untuk diketahui oleh guru-guru honorer ya maupun honorer nakes ataupun teknis ya. Di sini katakan salah satu substansi dari Undang-Undang ASN 2023 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah perubahan sistem rekrutmen ASN teman-teman ya. Perubahan sistem rekrutmen adalah perubahan sistem rekrutmen ASN baik CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teman-teman ya, atau P3K. Yang mana dibahasakan di sini juga bahwa pengaturan Undang-Undang ASN 2023 itu memberikan ruang rekrutmen CPNS dan P3K yang lebih fleksibel. Ini berdasarkan isi salah satu substansi ya dari Undang-Undang ASN 2023 yang merupakan pengganti daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi dalam Undang-Undang ASN 2023 teman-teman ya, itu ada menitik beratkan sih sebenarnya bahwasanya nantinya untuk rekrutmen CPNS dan P3K itu akan lebih fleksibel. Jadi tidak kaku teman-teman ya. Yang mana selama ini rekrutmen pegawai baru harus menunggu 1 tahun sekali. Itu melalui seleksi CPNS dan P3K yang digelar secara massal dan serentak. Nah, ini pernah dibahas oleh Mas Menteri ya di Raker dengan Kemendikbud sih sebenarnya ya. Oke, nah di sini katakan juga bahwasanya sementara PNS dan P3K yang pensiun atau resign atau bahkan meninggal bisa terjadi kapan saja, yang berbeda antara instansi satu dengan instansi lainnya. Ya, betul sekali ya. Kondisi tersebut nantinya akan memaksa instansi pemerintah, terutama Pemda ya, atau pemerintah daerah untuk merekrut tenaga honorer. Alasannya apa? Jadi ketika misalkan ada P3K atau PNS yang resign atau mundurkan diri atau bahkan meninggal, otomatis nanti akan terjadi kekosongan lowongan, akan terjadi kekosongan pos kerja. Nah, otomatis nantinya instansi pemerintah itu akan secara terpaksa akan merekrut lagi tenaga honorer.
Nah, yang nantinya untuk jangka panjang itu akan menjadi masalah. Makanya akan diberikanlah ruang rekrutmen CPNS dan P3K yang lebih fleksibel, tidak harus menunggu 1 tahun sekali. Itu adalah salah satu substansi daripada Undang-Undang ASN 2023. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, nah setelah terbit Undang-Undang ASN, seluruh instansi sudah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer atau sebutan lainnya itu ya. Jadi ingat ya, setelah misalkan sudah terbit Undang-Undang ASN, maka instansi itu tidak bisa lagi merekrut tenaga honorer. Jadi kalau misalkan setelah Undang-Undang ASN ini disahkan, lantas masih ada sekolah ataupun kantor instansi yang lain ya yang masih berani merekrut tenaga honorer, itu sudah pelanggaran keras teman-teman ya. Nah, jadi logikanya seperti itu karena bakalan menjadi polemik di kemudian hari. Seperti itu kira-kira ya. Sebelumnya juga sudah diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 ya. Jadi sudah diatur juga sih di Undang-Undang Nomor 5 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 bahwa tidak boleh lagi ada tenaga non ASN per 28 November 2023. Saya ulangi ya, tidak boleh lagi ada tenaga non ASN per 28 November 2023. Yang mana regulasi terbaru dari Undang-Undang ASN 2023 ini teman-teman ya, mengamanatkan masalah honorer harus sudah tuntas di Desember 2024. Ya, ini kabar baiknya. Bahwasanya dengan adanya Undang-Undang ASN 2023 itu akan menghentikan pengangkatan tenaga honorer dan mengamanatkan teman-temannya bahwa masalah honorer itu harus kelar tuntas di Desember 2024. Inilah yang kita harapkan daripada Undang-Undang ASN 2023. Seperti itu kira-kira. Nah, mengacu Undang-Undang ASN terbaru tersebut, bisa diperkirakan pada 2024 masih akan diterapkan sistem rekrutmen CPNS dan P3K model lama. Pengangkatan honorer menjadi P3K secara massal kemungkinan masih diterapkan pada 2024. Ya, it's okay ya, mudah-mudahan saya seperti itu. Terutama guru sih teman-teman ya. Artinya karena saya bilang tadi di awal bahwa untuk guru lulus PG atau P1 kan 62.000 dan kemungkinan yang diangkat itu 50.000, masih ada 12.000. Nah, 12.000 itu kemungkinan yang akan dituntaskan di tahun 2024, masih ada satu putaran lagi. Berarti kemungkinan tetap akan menggunakan model lama. Jadi prediksi saya nanti sistem baru itu diterapkan di tahun 2025 teman-teman, bukan di 2024. Seperti itu kira-kira ya. Pengangkatan honorer menjadi P3K secara massal kemungkinan masih diterapkan pada 2024, mengingat sisa jumlah honorer masih membludak. Meski tahun ini jumlah formasi P3K yang disediakan lumayan banyak ya, sistem rekrutmen sesuai Undang-Undang ASN terbaru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan masing-masing instansi kemungkinan besar baru diterapkan pada 2025. Seperti itu kira-kira ya. Jadi sistem marketplace kemungkinan di 2025 yang pernah dibahas oleh Mas Menteri, bukan di 2024 ya teman-teman ya. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Abbas Subagya bahkan menjelaskan di sini teman-teman, dengan sistem rekrutmen yang baru ya, instansi bisa mengusulkan formasi ketika ada jabatan yang kosong karena pegawai itu pensiun, mutasi, meninggal dunia atau resign. Ini di 2025 ya. Jadi tidak harus mengadakan pengangkatan P3K 1 tahun sekali. Jadi ketika misalkan ada ada PNS atau P3K yang mengundurkan diri, meninggal ataupun pensiun, maka instansi itu bisa langsung mengusulkan formasi pada saat itu juga, dan kemungkinan sistem itu diterapkan di 2025 seperti itu. Nah, bagaimana dengan P3K guru? Di 2024 seleksi P3K guru menggunakan sistem baru. Ya, pada Mei 2023 Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan seleksi P3K guru 2023 merupakan putaran terakhir seleksi P3K guru dengan menggunakan sistem lama. Setelah seleksi ini, ujar Prof Nunuk, perekrutan menggunakan sistem baru yang akan diberlakukan pada 2024. Jadi khusus untuk P3K guru, berdasarkan info di sini di jpnn.com, bahwa untuk atur sistem baru kemungkinan secara khusus nanti akan dilaksanakan untuk P3K guru. Nah,
Di sini kita lihat ya dari informasi Prof. Nunuk, sisa guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan pada 2021 dan 2022 akan kami upayakan dituntaskan tahun ini. Jika masih ada sisa, maka mereka nantinya direkrut menggunakan mekanisme baru yang ditawarkan Mas Menteri Nadiem Makarim, kata Prof. Nunuk dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI Rabu 24 Mei 2023. Ini pasti marketplace teman-teman ya, seperti itu. Jadi setelah proses seleksi P3K Guru 2023 ini berakhir, seleksi P3K Guru 2024 akan menggunakan sistem baru yang dibuat oleh Kemdikbudristek. Jadi khusus untuk P3K Guru ada sistem barunya yang memang sudah ditawarkan oleh Mas Menteri beberapa bulan yang lalu ya, pada saat tracker dengan Kemendikbud. Itu yang saya masih ingat, itu ada istilah marketplace sih teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Bahkan Prof. Nunuk juga pernah mengatakan bahwa program pendidikan profesi guru prajabatan sebisanya harus tetap berjalan terus karena akan dijadikan sebagai salah satu jalan keluar yang ampuh untuk memenuhi formasi kekosongan pada profesi guru di tahun yang akan datang. Jadi salah satu kabar gembira ya, fresh graduate yang mengikuti program pendidikan profesi guru prajabatan itu akan mendapatkan tempat juga teman-teman ya di P3K Guru. Luar biasa ya, yang mana pendidikan profesi guru prajabatan merupakan salah satu bentuk solusi teman-teman ya bagi pemerintah dalam melahirkan generasi guru baru di Indonesia dari seluruh bidang keahlian ya. Kita tunggu saja kebijakan pemerintah ya, apakah sistem baru CPNS dan P3K sudah bisa diterapkan di 2024 atau molor di 2025. Tapi kalau menurut admin pribadi sih ya, bahkan untuk P3K Guru ini kemungkinan ya mudah-mudahan saja masih pakai sistem lama sih ya untuk sisa guru honorer, terutama untuk P1 ini teman-teman. Alangkah tidak adilnya kalau misalkan dari 62.000 ini 50.000 diangkat menjadi ASN P3K Guru berdasarkan sistem lama, kemudian ada 12.000 akan masuk sistem baru. Kalau saran saya ya untuk Kemendikbud sebaiknya ya untuk 12.000 P1 yang bisa jadi tidak terakomodir itu sebaiknya tetap menggunakan sistem lama dulu teman-teman ya. Gimana pendapatnya? Silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.